Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Ernawati, bertugas di SDN 1 Mulyasari atau SDN 10 Gunung Agung. Ibu Bapak, berdirinya saya di sini, saya akan melakukan pengimbasan atau membagikan apa yang sudah saya dapatkan dari SMB atau Sekolah Merdeka Belajar. SMB adalah suatu wadah ataupun suatu lembaga yang menaungi atau mewadahi bagi para rekan-rekan yang ingin menambah wawasan ataupun menambah kompetensi diri. Saya berdiri di sini akan membagikan pengetahuan apa yang telah saya dapatkan dari SMB, yaitu tentang kesepakatan atau peraturan, konsekuensi ataupun hukuman. Ibu Bapak, peraturan ataupun konsekuensi erat sekali hubungannya dengan disiplin. Jika kita mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu sekalian pikirkan? Disiplin adalah suatu pengalaman individualisme pada saat kita menginjak di sekolah dasar. Ibu Bapak, rekan sekalian, bisa kita lihat gambar di samping saya. Gambar di samping saya terdapat sebuah kelas, di mana kelas tersebut memiliki tatanan tempat duduk yang tidak beraturan, siswa yang tidak beraturan juga. Namun bisa kita lihat, menurut Ibu Bapak, dari gambar sebelah kita bisa simpulkan di kelas tersebut apakah memang kelas yang kita sebut disiplin atau tidak. Kita bisa perhatikan gambar di samping saya ini. Gambar di samping saya ini sangat berbeda dengan gambar sebelumnya. Karena kita bisa lihat dari gambar di samping saya ini suatu gambaran di mana kelas yang memang kita katakan kondusif. Kita lihat dari tatanan tempat duduk yang rapi, siswa yang rapi karena tidak ada yang berduduk di atas ataupun di bawah. Apakah dalam benak Ibu Bapak sekalian, gambar di samping saya ini adalah kelas yang disiplin? Ibu Bapak, bisa kita perhatikan gambar yang ada di layar ini. Kita ketahui bahwasanya kesepakatan adalah landasan dari manajemen kelas. Namun dalam menerapkan manajemen kelas, kita seringkali menerapkan sebuah fakta yang berkemungkinan miskonsepsi. Seperti yang sudah saya utarakan pada gambar sebelumnya, yaitu gambar pertama adalah gambar di mana kelas yang memang berkegiatan sangat tidak disiplin. Dalam gambarannya, kelas tidak beraturan, para siswa yang tidak duduk sesuai dengan apa yang sudah disediakan. Penataan kelas ataupun kursi dan bangku pun memang tidak beraturan karena semua tatanannya tidak sesuai dengan seperti yang kita temukan pada kelas-kelas lainnya. Namun dari gambar tersebut, kita jika membuat suatu kesimpulan bahwasanya kelas itu tidak disiplin, itu adalah sebuah miskonsepsi. Seperti gambar yang kita lihat di sini, sebuah miskonsepsi manajemen kelas adalah kelas yang baik adalah kelas yang sepi dan diam. Tata ruang kelas yang sudah ditata dan menetap, semua murid patuh dan taat dengan aturan kelas. Guru mengajar dengan searah. Lingkungan yang kompetitif antar murid, manajemen kelas dengan hadiah dan hukuman. Ibu Bapak, di sini ada tentang manajemen kelas, yaitu upaya membangun kesadaran akan tujuan, mengembangkan cara dan kebiasaan bersama, serta refleksi terhadap proses dan capaian untuk mencapai tujuan. Di sini ada dimensi sistem fisik, ada dimensi sistem psikologi, dan juga ada dimensi sistem sosial. Kemudian upaya membangun kesadaran akan tujuan, mengembangkan cara dan kebiasaan bersama, serta refleksi terhadap proses dan capaian untuk mencapai tujuan. Kita bisa menerapkan kepada kelas kita bagaimana sih tata ruang yang nyaman buat semua murid. Jadi kita bisa dimensikan kepada semua.
Jadi dengan tata ruang yang nyaman buat para siswa, tentu siswa akan merasa belajar nyaman dan suatu masuk kelas atau menerima pelajaran bukanlah suatu momok yang menakutkan atau membosankan bagi para siswa. Kemudian, dimensi sistem psikologi. Bagaimana anggota kelas merasa dipahami kondisi emosi dan kebutuhannya. Jadi, dengan kita memahami kondisi, emosi, dan kebutuhannya para siswa, kita akan membuat kelas itu kondusif dengan kesadaran atau tanpa paksaan dan juga tanpa ketakutan. Karena kita sudah mengalami bahwasanya kedisiplinan yang kita alami pada tingkat sekolah dasar adalah suatu disiplin dengan rasa patuh karena takut. Kemudian Ibu Bapak bisa kita lihat dari gambar yang saya sajikan adalah perbedaan antara aturan dan kesepakatan kelas. Di sini kita lihat aturan dibuat oleh pihak berwenang. Pada hal ini kita sebagai pendidik tentu peraturan kita buat oleh guru ataupun sekolah. Bersifat memaksa. Jadi kita membuat aturan untuk diterapkan kepada siswa dan jika memang aturan itu dilanggar tentu ada hukuman. Kemudian bentuknya acuan, boleh atau larangan. Berlaku pada satu pihak yang dituju. Jika terjadi pelanggaran ada hukuman. Kemudian untuk kesepakatan kelas dibuat oleh setiap pihak yang terlibat. Seperti saya terangkan tadi di awal kalimat bahwa kesepakatan kita sebagai guru atau sebagai pendidik tentu kesepakatan dibuat dengan melibatkan semua siswa dan guru yang ada di kelas dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan terhadap siswa dan melibatkan negosiasi, bentuknya harapan perilaku positif berlaku pada semua yang terlibat. Jika terjadi pelanggaran ada refleksi untuk proses belajar bersama ataupun biasanya kita sebut konsekuensi. Jadi antara hukuman dengan konsekuensi biasanya terdapat perbedaan. Jika aturan biasanya kita membuat siswa agar jera dan tidak mengulangi kesalahannya, namun hukuman biasanya bersifat memaksa. Sedangkan konsekuensi biasanya bersifat suatu solusi. Misalnya si anak tidak mengerjakan PR, jika hukuman tentu kita akan menghukum siswa dengan berlari keliling lapangan atau berdiri di depan kelas. Namun jika konsekuensi ada baiknya misalnya siswa tidak mengerjakan PR, tentu kita akan menginstruksikan siswa untuk mengerjakan PR pada saat itu juga. Di sini bisa kita lihat bahwa kesepakatan kelas adalah suatu solusi yang memang siswa tidak lakukan, maka harus hari itu juga dapat kita kerjakan. Namun jika aturan hanya memberikan suatu hukuman namun pekerjaan yang siswa tidak lakukan tidak terselesaikan karena adanya hukuman. Bapak Ibu, kita saksikan di sini kita lihat perbedaan antara disiplin dan juga hukuman. Pertama yaitu disiplin memberikan anak alternatif yang bersifat positif. Seperti yang saya contohkan tadi, jika anak memang tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah mengerjakan PR. Jadi alternatif yang memang positif karena pekerjaan yang tidak tadinya tertunda jadi bisa terselesai. Namun jika kita memberikan hukuman misalnya dengan berdiri di depan kelas, maka pekerjaan yang tertunda tetap tidak terselesaikan dan juga hukuman biasanya bersifat memaksa dan si siswa akan memberikan suatu kesan yang buruk terhadap guru.
Bapak rekan sekalian, pada akhir sesi saya ingin memberikan pertanyaan refleksi, yaitu apa hal yang dipelajari dari cerita saya? Apakah cerita saya relevan dengan diri